Selamat datang kembali di channel gue dan ya tentunya selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan sebelumnya disclaimer dulu, ini gue bikin video malam 25 November malam, dan kemungkinan bukan kemungkinan lagi sih, dan akan diupload pagi hari. Jadi untuk kalian yang nanti nonton, gue akan ucapkan selamat pagi buat kalian yang mau nonton video review gua tentang UCL yang udah jalan kemarin subuh ini. Jadi gue mau bahas langsung ya ke UCL kemarin. Jadi ada beberapa yang pengen gue bahas. Jadi yang pertama kayak grup G gak perlu gue bahas lah, karena tidak menarik sama sekali. Baru di hari terakhir mungkin baru akan gue tonton. Kita mulai dari Chelsea versus Juventus. Nah ini gimana ya, gue bilang ya, Chelsea ini benar-benar nguasain satu match itu, dan Juventus kelihatan gak bisa apa-apa sama sekali. Ya Juventus juga emang sebenarnya gak jelek-jelek banget, cuman Chelsea-nya ini benar-benar kemarin luar biasa mainnya. Kayak gimana ya, kalau gue bilang masing-masing pemain udah tahu tugasnya mereka dengan baik, dan eksekusinya juga juga apa ya, dilaksanakan juga dengan baik, dalam artian ya mereka bermain taktis cepat dan menekan sejak menit awal, dan itu yang membuat Juventus kelihatan banget sih. Gue lihat nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa solusi yang harus mereka berikan gitu dari Allegri, terutama ya Allegri ya, pelatih yang ya mediocre sekali kalau untuk kelas Eropa gitu. Karena emang Chelsea ini bener-bener bermain luar biasa, bener-bener bahkan kayak gue lihat kayak yang nggak perform gitu, kayak Reece James sama Ben Chilwell itu bisa bener-bener perform loh di hari mereka tanding lawan Juventus itu, bener. Dan ya akhirnya Juventus cuma ngambil counter attack, dan ya peluang yang mereka dapat berapa selama satu match itu, gak banyak gitu loh. Dan sangat jauh jauh terbalik dengan Chelsea yang bisa mendapatkan peluang segitu banyak, karena memang diikuti juga oleh permainannya luar biasa nya Chelsea kemarin gitu. Jadi ya untuk gua sampai 4-0 itu menurut gue sih kurang cukup sih, kalau gue bilang bisa 5-6-0 lah kalau gue bilang. Tapi ya di sini udah kelihatan bahwa Tuchel udah mulai bisa memaksimalkan potensi pemain yang squad Chelsea punya gitu, untuk gue sih. Dan ya ini tentu jadi angin segar ya buat Chelsea dalam group stage ini, karena ya mungkin aja karena dua-duanya udah lolos, Chelsea sama Juventus. Jadi ya untuk, kalau nggak salah ya dua-duanya udah lolos deh. Jadi untuk gua ya mungkin Chelsea bisa sedikit mengistirahatkan lah beberapa pemain utamanya di matchday terakhir. Nah dan mereka pun juga dengan kemenangan kemarin udah pasti jadi juara grup. Ya jadi juara grup sih udah kemungkinan besar banget gitu. Dan ya ini tuh akan meningkatkan kepercayaan diri Chelsea nanti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama kayak di EPL gitu, yang bakal padat banget itu. Ya sebenarnya Chelsea juga sebenarnya kalau bisa dibilang nggak gitu konsisten 100%, tapi ya kemarin tuh benar-benar nunjukin Chelsea yang benar-benar ada di top performance-nya lah untuk musim ini. Oke, kita langsung ke yang kedua. Ini cuma match yang gue tonton aja. Jadi ada Barca versus Benfica, dimana ya gue harus bilang sih ini Barca, gue bilang nggak hoki bener. Dan gue sih gak bisa nyalain Xavi ya di sini, karena emang dia baru 2 kali tanding, dan ya lawan keduanya udah langsung lawan Benfica gitu, gak bisa disalahin juga gitu. Terus kayak siapa ya, Memphis Depay itu mainnya jelek banget asli, bermain segayanya dia sendiri lah, egois lah, sok-sokan lah, nggak ngerti deh gue. Memphis Depay ini jelek banget. Tapi gue di sisi lain ya,
terlepas dari pergerakannya dia selama pertandingan kemarin gitu, dimana sebenarnya dia juga gak bisa ngebantu banyak juga ya. Kalau lu supply-nya kurang dari lini tengah atau dari sisi sayap juga ya kesusahan juga sih pasti si Memphis Depay ini sih. Dan ya kemarin Sergio Busquets mainnya jauh lebih baik sih gue bilang, tapi ya kalau gue lihat ya tetap aja untuk mengatasi counter attack mereka masih belum ketemu cara terbaiknya lah untuk bisa mengantisipasi counter, karena kelihatan banget transisinya masih sangat lambat. Gue juga ngelihat Barca masih belum sampai lah ke titik permainan terbaiknya gitu, masih gimana ya, masih harus apa ya, masih harus uh, ngelihat lagi lah permainannya Barca lebih jauh, karena ya Xavi gak bisa disalahin juga karena Ansu Fati emang Dembele juga belum 100% fit buat main secara reguler dipasang as a starting line up players gitu, karena harus sembuh dulu ya cedera. Dan Pedri juga yang gak bisa main sampai at least awal 2022. Nah itu juga ya, at least Dembele sama Ansu Fati balik dulu lah, itu mungkin Xavi baru bisa kita nilai gitu. Tapi ya 0-0 ya Barca nggak hoki sih, karena sebenarnya mereka dapat banyak banget peluang tapi ya finishingnya aduh kerupuk banget lah, garing banget gitu. Dan juga ya Benfica ini main kebetulan offside trapnya dia lagi bagus banget, jadi ya emang overall emang nggak hoki sih Barca gitu. Dan untuk lolos ke babak knockout UCL ya mau nggak mau mereka harus menang lawan uh, Munchen atau seri gitu, dengan catatan ya Benfica kalah atau Benfica seri aja, Barca kemungkinan besar bisa lolos gitu. Asal ya Barca minimal imbang juga gitu. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti untuk grup E kayak gimana, karena mengingat Munchen ini sebenarnya juga lagi performanya lagi menurun juga, dimana mereka beberapa kali kalah lawan mulai dari Gladbach, terus Augsburg, Eintracht Frankfurt, sama yang terakhir ya sebenarnya Dinamo Kiev mereka menang, tapi menangnya juga nggak meyakinkan, ditambah Kimmich yang dipastikan absen kurang lebih 2 minggu karena ya tau lah apa ya kalau lu istirahat harus 2 minggu gitu. Jadi ya itu akan jelas mengurangi apa ya kekuatan dari Bayern Munchen sendiri, karena praktis Kimmich ini kan pemain penting banget di Bayern Munchen gitu. Kalau nggak ada siapa yang ganti? Nah itu gue nggak ngelihat kayak Tolisso itu bisa ngegantiin, atau ya Tolisso sih bisa ngegantiin atau siapapun gelandang lain lah gitu, karena ya ini posisi sentral di CDM itu di Bayern Munchen tuh penting banget gitu untuk Nagelsmann ya. Kalau nggak ada ya nggak, ya jelas akan berkurang gitu kekuatannya. Oke kita lanjut ke City versus PSG. Aduh ini gimana ya gue bilang ya, PSG ini bener-bener aduh mainnya kampungan banget dah kalau gue bilang. Asli mereka cuma ngandelin counter doang, nggak ngerti juga kenapa. Pada ya gue rasa Pochettino juga nggak punya ide lagi gimana caranya untuk bisa mengembangkan sistem dalam tim sekelas PSG, karena ya pemainnya terlalu banyak ego, salah satu faktornya. Neymar itu aduh main sendiri aja gitu, gue nggak ngerti juga semenjak jadi PSG performa aja terus-terusan individualis. Mbappe juga sama aja, ada peluang emas yang harusnya bisa dimanfaatin malah tembak apa platform Etihad Stadium, nggak ngerti juga gue. Dan ya Messi juga gak kelihatan sama sekali, bener-bener
nggak bisa gerak apa-apa juga karena emang udah usia juga gitu loh. Plus juga di lini tengahnya PSG ini udah masalah berulang sebenarnya. Ya nggak ada sosok yang benar-benar bisa nge-leading gitu loh. Maksudnya sosok leadershipnya tuh udah nggak maksudnya nggak kelihatan gitu loh di lini tengahnya PSG. Ya lu bayangannya kelihatan banget gitu. Nggak ada Verratti, selesai. Andre Herrera mah Ghana itu gue gak ngerti itu. Ini paduan random sama sekali, bener-bener kelakuan nih dua ini kan random banget. Dan ya Verratti juga sering banget cedera kan, jadi gak bisa diandelin 100% juga. Ya udah, plus Wijnaldum juga yang kurang lebihnya sama kayak Verratti gitu ya, plus juga usia. Jadi ya nggak ngerti juga gue bener-bener lini tengahnya itu, aduh ampas banget. Makanya cuma yang diandelin cuma lini depannya doang. Sementara kalau lihat City ya bermain kayak biasa gitu dengan sistem yang udah dikembangkan Pep dari 1-2 tahun sebelumnya. Ya udah, mereka bekerja sesuai dengan sistem itu. Dan ya terlihat banget City lebih banyak menekan dan ya praktis. Alhasil ya mereka banyak banget menciptakan peluang, walaupun ya yang bisa dikonversi itu cuma 2, padahal itu gue bilang bisa lebih banyak lagi tuh. Tapi ya it's fine lah kalau gue bilang. Mendapatkan kemenangan penting lawan PSG itu benar-benar sebuah hal yang harus didapat sih. Dan mereka truly deserve that W untuk City. Karena emang murni emang pola permainan tuh jelas gitu dari sisinya City. Sementara PSG itu cuma counter doang, cuma ngandelin trio attackernya doang gitu. Jadi ya walaupun Keylor Navas kemarin mainnya cukup oke, mendapatkan beberapa save gitu, cuman ya baik lagi kalau another 10 lu nggak bisa kompak bermain atau tidak ada sistem di situ, ya udah akhirnya lu cuman ya cuman berharap counter doang, ngerem terus serang balik. Dan itu sebenarnya tuh gua tidak cukup gitu. Oke, kita ke berikutnya. Oke, basic task lawan Ajax itu basic task kebobolan dulu. Tapi ya gue bilang Ajax tetap dengan pola permainan yang udah mereka bangun, yang udah mereka mainkan, ya udah akhirnya mereka menang. Mereka pantas juga dapat kemenangan itu. Dortmund nih ngejutin sih lawan Sporting kalah di kandang Sporting ya kalau nggak salah 3-0, 3-1 kalau nggak salah. Ya gue udah bilang berkali-kali Dortmund ini gak ada halan, itu kayak dispenser rusak kalau gue bilang. Terus juga dari lini belakangnya itu gue sih gak heran kalau misalkan kayak Hummels atau Emre Can gitu bertindak bodoh, dan akhirnya Emre Can kemarin dapat kartu merah. Itu udahlah, tinggal sisa Dahoud aja tuh udah. Kalau tinggal kartu merah, sebenarnya itu udah blessing in disguise. Cuman ya Marco Rose ini gak bisa memanfaatkan atau memaksimalkan pemain yang dia punya. Ya starting lah apa kalau gue bilang fine, tapi dari pola permainan kampung banget. Dan benchnya sampah kalau gue bilang, cenderung sampah gitu. Karena setelah Haaland gak ada, praktis emang gak ada lagi pengganti striker gitu yang bisa ya at least punya punya andil yang sama lah. Gak mesti perannya sama persis kayak Haaland, tapi ya andilnya kurang lebih sama lah untuk jadi target man. Gak ada di situ di Dortmund. Dan emang dari permainan juga bapuk banget karena cuma ngandelin Haaland doang sama Royce gitu. Royce gak perform atau Haaland gak perform, it's all done, it's game over untuk Dortmund ya. Dan gue bilang pantas aja sih mereka kalah. Kalau bisa out aja dari Eropa musim ini, karena emang Marco Rose ini kelihatan cuma mau menang doang tapi gak pernah membenahi. Jadi gak heran kalau Dortmund akan kebobolan terus sepanjang musim ini. Aduh sorry. Kita terus ke yang berikutnya, Liverpool versus Porto. Ini agak jadi kejutan sih karena
Liverpool banyak memainkan pemain mudanya, praktis yang cuman jadi starting lineup tuh kalau salah Matip, Mane, Salah, Hendo sama si siapa lagi ya, paling si Alisson ya kalau nggak salah ya, gue lupa, pokoknya cuma 5 doang yang biasa di starting line up yang dipasang, sisanya dicadangin kayak Van Dijk dicadangin gitu. Contoh TAA kok nggak salah dicadangin juga. Jadi ya udah, ya lawannya Porto gitu, ngandelin cuman fisik doang, dan ya mau pemain muda sekalipun yang dimainin Liverpool tetap akan nemuin jalannya untuk menang gitu. Dan dan gue lihat emang Liverpool lebih banyak mendominasi jalannya pertandingan karena memang murni sistem yang diterapkan gitu sama klub yang benar-benar main sabar lalu ngepres pelan-pelan. Kalau yang gue lihat ya dari kacamata gue, dan ya Porto gitu, Porto keterbatas dengan segala keterbatasannya akhirnya main fisik ngerem di belakang, dan ya tinggal tuh kebobolan aja kalau buat gue. Oke, terus Atletico lawan Milan. Nah inilah dia Milan yang kelihatan lagi Milan yang walaupun nggak gitu bener-bener maksimal gitu, tapi ya Milan dengan segala kegigihan dan kerja kerasnya mereka bisa memenangkan pertandingan walaupun ya satu gol sekalipun gitu. Ya gue sih nggak lihat hasil, cuman dengan kemenangannya mereka raih sejelek apapun ya win is a win gitu. Dan Atletico ya gue nggak ngerti deh mainnya tuh, aduh, kayak ibarat main petak umpet, itu dia cuma jaga telur, bisanya cuma jaga telur doang, nggak ngerti gue, jaga telur terus dari kemarin, dan akhirnya tinggal tunggu kebobolan dan kebobolan. Rasain tuh Simeone pertahankannya kayak gitu deh kalau gue bilang. Dan bukan dengan Milan yang kemarin menang membuka semua peluang dari 3 tim tersisa di grup B untuk lolos. Rasain aja tuh Atletico kalau misalnya sampai gak lolos, sampai gak masuk ketendang dari kompetisi Eropa sih ya mampus kalau gue bilang. Oke, terus yang terakhir bentar bentar yang terakhir itu nggak ada lagi sih, karena Inter sama Madrid tuh gak gue tonton, tapi yang jelas ya dua itu udah lolos, jadi nggak gitu ngaruh apa sih. Dan ya udah, sama Leipzig gitu yang kemarin dengan segala inkonsistensi yang mereka di Bundesliga ya tetap bisa menang lawan Klub Brugge. Mungkin itu aja sih, mungkin sedikit review dari gue untuk UCL kemarin, semoga bisa ya cukup bisa membantu lah gitu. Oke, itu aja mungkin review UCL dari gue mulai dari tanggal 23 sampai 24. Terima kasih ya nonton Mikey Ball kali ini, dan sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya. Ciao.